Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jawab sendiri ya. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sangat menyenangkan. Jadi ini insya Allah kita belajar dalam Al-Islam ini yang pertama nanti Ustadz akan memberikan videonya. Nah, videonya kemarin Ustadz mohon maaf sekali. Videonya itu Ustadz upload, tapi uploadnya itu 8:30 malam anak-anak. Karena Ustadz itu kemarin belajar acting, ternyata belum bisa. Nah, nanti sekarang kolom chat aja. Coba dijawab iya atau belum. Yang sudah lihat videonya Ustadz, sudah atau belum? Diketik kolom komentar. Yang Oke, kolom ya, chatnya sudah usah ada buka. I have opened the chat room. You can chat over there, students. Oke. Dan of not yet ya. Kamu sudah lihat atau belum? Oh belum. Kok belum semua? Oke, I wanna show you about my video. But I say because Ya, nggak tahu katanya Arang. ya, soalnya my video is apa ya? I think funny maybe. Saya itu nggak bisa muter kalau banyak-banyak, tapi nggak apa-apa lah. Ustadz putarkan ya, bentar. Sebelum dimulai. Dengerin anak-anak ya. Didengerin sampean, dilihat maksudnya. Oke, Ustadz mulai share screen. Selamat datang pembelajaran online SD Muhammadiyah Manyar. Perkenalkan, saya Ahmad Nazarudin, wali kelas 4 Bima Sakti. Anak-anak jangan lupa nanti kalian join dan gabung, klik kodenya yang dikirimkan Ustadz Ustadzah untuk masuk ke Google Classroom itu. Dan insya Allah Ustadz nanti akan kirimkan materi-materi, Ustadz kirimkan linknya, entah itu YouTube, Google Form, Kahoot, Quizzes, dan lain-lain ya. Pelajaran 1 aspek Al-Quran. Membaca, mengartikan, menghafal, dan menyalin surah-surah pilihan. Kamu tahu nggak kebaikan baca Al-Quran? Belum. Kalau belum tahu, coba simak. Al-Quran itu, kalau kita baca satu huruf saja, kita mendapat kebaikan. Dan bisa berlipat-lipat. Nah kali ini karena pelajaran anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Manyar, pelajaran Al-Islam yaitu tentang surat Al-Qadar. Pernah dengar bacaan surat Al-Qadar? Belum. Emang kamu bisa? Bisa dong, tapi kurang merdu sepertinya. Nah tapi gini aja, yang baca bukan saya, tapi ada Ustadzah SDMM yang suaranya merdu kalau baca Al-Quran. Mau tahu siapa? Siapa? Ustadzah Iim dong, namanya Ustadzah Imro'atul Mufarraqah. Kalau gitu, ayo kita dengarkan aja. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Inna sungguh anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri pada malam kemuliaan. Wa ma adraka dan tahukah kamu ma lailatul qadri apakah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu khairun lebih baik min alfi dari 1000 sahrin bulan. Ayat yang keempat, tanazzalu turunlah al malaikah para malaikat waruhu dan ruh Jibril fihi pada malam itu biidni dengan izin rabbihim Tuhannya mingkuli amrin untuk mengatur semua urusan. Salamun sejahteralah hiya malam itu hatta sampai matla'il fajr terbit fajar. Gimana? Merdu tidak suaranya Ustazah Iin? Merdu banget lah. Pasti merdu dong. Ayo sekarang tebak-tebakan. Oke, siapa takut? Nomor surat keberapa Al-Qadar itu? Ayo coba. Tahu enggak? Waduh. Ayatnya berapa? Udah tahu belum? Berapa ayat? Berapa ayat? Ayo. Tergolong surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ayo coba. Setelah itu Al-Qadar diturunkan setelah surat apa? Ayo. Apa ya? Nah, yang terakhir ini yang paling gampang. Artinya apa? Tahu nggak anak-anak kenapa kok dinamai surat Al-Qadar? Nah, Apa ya? karena diambil dari ayat pertama, maka ayat ini dinamai surat Al-Qadar. Tahu nggak Din asbabun nuzul itu apa? Apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab turunnya Al-Qur'an anak-anak. Oh. Dengarkan ya Din. Asbabun nuzul itu sebab turunnya Al-Qur'an anak-anak. Nah, asbabun nuzul surat Al-Qadar pada zaman dahulu ada Bani Israel yang berperang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus. Pahalanya bayangkan seberapa besarnya ya. Gitu Din. Nah, pada saat itu juga Allah menurunkan surat Al-Qadar 1 sampai 3. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu saja lebih baik daripada yang berperang fisabilillah. Ya. Jadi Allah menerangkan itu. Belajar di STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana videonya tadi? Mohon maaf ya kalau tidak berkenan. Lucu Ustadz. Ustadznya ada 2. Iya,
Jadi anak-anak, insya Allah selama pembelajaran untuk YouTube, insya Allah Ustadz akan ditemani saudara kembar tadi namanya si Udin ya. Kalau ini kan Ustadz Nazar yang tadi si Udin. Nanti insya Allah akan sama kayak kalian, dia juga belajarnya di rumah, jadi belajar untuk paham tentang al-Islam juga. Oke, sebelum Ustadz mulai, Ustadz akan menegaskan ada dua nanti ya. Jadi kalau di buku al-Islam itu di parts, please open page 2. Jadi nanti page-nya 2 until 4. Jadi di buku, nanti di buku halaman 2 sampai 4 ya. Halaman 2 sampai 4. Nah, Ustadz nanti akan menerangkan ada dua tema ya. Yang di situ yang pertama membaca ya dan mengartikan. Membaca dan mengartikan. Nah, baca dan mengartikan itu nanti jadi Al-Khodar ini ada sampai 2 kali pertemuan. Jadi sampai minggu depan tetap Al-Khodar. Tapi yang pertama ini ada 2, membaca dan mengartikan. Ustadz akan menekankan di sini pada yang pertama, yaitu golongan surat Makkiyah, Madaniyah. Dan yang kedua, itu tentang asbabun nuzulnya. Ya. Sebelum Ustadz mulai, silakan siap-siap di kolom chat. Ya, siap-siap di kolom chat. Pertanyaan pertama. Oh iya anak-anak, Ustadz akan kasih kamu, I wanna get you score 100 jika kamu nulis jawaban pertama kali. Ustadz akan kasih skor 100 jika kamu nulis pertama kali. Pertanyaannya, ada 5 anak Ustadz kasih nilai 100, nanti ditulis di buku tulis, nanti Ustadz ada catatan sedikit. Silakan nanti ditulis di chat, poinnya 100 untuk 5 anak. Pertanyaannya, Quran surat Al-Khodar itu termasuk surat golongan Makkiyah atau Madaniyah? Cepet-cepetan, 5 anak, ayo cepet. Oke, 1, 2, 3, stop. Oke, sudah selesai. Mbak Mas Zidan 100, Mbak Ranya 100, Mbak Adelia 100, Mas Fatir 100, Mas Aldo 100. 5 anak itu tadi, silakan dicatat 100 di bawah. Ustadz akan terangkan antara Makkiyah dan Madaniyah ya. Jadi gini anak-anak. Makkiyah itu kan kebanyakan suratnya panjang. Madaniyah panjang, Makkiyah pendek. Tapi tidak semuanya, nak. Memang pada umumnya begitu, tapi tidak semua surat Makkiyah itu ada yang pendek. Enggak, ada juga yang panjang juga. Nah, Ustadz akan jelaskan Makkiyah dan Madaniyah ini. Biasanya Makkiyah itu diturunkan di Mekah, Madaniyah di Madinah. Tapi ada persoalan gini anak-anak. Ketika Nabi Muhammad hijrah itu sebelum hijrah sama setelah. Tak tuliskan di chat dulu ya. Ini. Sebelum hijrah namanya Makkiyah. Setelah hijrah namanya Madaniyah. Oke. Oh, kok terprivate? Belum. Satu copy lagi. Nah, bisa lihat di kolom chat anak-anak. Jadi kita tekankan di sini before after ya. Before namanya Makkiyah, after namanya Madaniyah. Kayak gitu. Ustadz, misalkan ya Nabi Muhammad ini kan sudah hijrah ke Madinah tuh. Berarti namanya Madaniyah. Ya benar Madaniyah. Setelah itu Nabi Muhammad itu ke Mekah, tapi sebentar. Nah, ketika sebentar ini turun ayat Al-Quran. Namanya apa Ustadz? Kan tempatnya di Mekah. Makkiyah atau Madaniyah? Coba dijawab di kolom komentar. Makkiyah atau Madaniyah? Nabi Muhammad sudah ke Mekah, tapi Nabi Muhammad sudah hijrah. Jawabannya apa yuk? 5 jawaban akan dapat 100. Aldo, Mas Aldo. Ayo. Oke. Jawaban yang benar adalah Madaniyah. Oke, yang betul siapa ini?
Madaniyah, Mas Rehan 100. Siapa lagi? Oh sudah, Mas Rehan tok sudah ditutup. Sekarang fokus ke sini lagi. Jadi gini anak-anak, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ya ke Madinah, terus ke Mekah sebentar, dan Nabi Muhammad itu menerima wahyu, itu tetap namanya Madaniyah anak-anak. Meskipun tempatnya ada di Mekah. Kenapa Ustadz? Karena Ustadz tadi menekankan before after. Sebelum berarti Makkiyah, sesudah berarti Madaniyah. Kayak gitu. Jadi besok kalau memahami soal seperti itu anak-anak. Sebelum berarti sebelum berarti Makkiyah. Kalau sesudah Madaniyah. Seperti itu. Kalau yang belum paham ditulis di kolom chat belum. Silakan. Yang sudah enggak usah ngechat. Saya kasih waktu 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Oh, yang belum ada Mas Zidan sama Mbak Adelia. Jadi gini. Jadi pokoknya kalian ingat-ingat Ustadz Nabi Muhammad itu sebelum hijrah, berarti Makkiyah. Kalau sudah hijrah, Madaniyah. Jangan melihat tempatnya, ya. Memang tempat Nabi Muhammad ketika hijrah Madaniyah di Madinah, tapi ketika belum hijrah ya di Mekah. Tapi konteksnya di sini kita pakai adalah sebelum dan sesudah. Entah itu nanti ada ciri-cirinya inna, ada ya ayyuhalladzina amanu, itu kan ciri-cirinya, tapi nanti kita pakainya di sini adalah sebelum dan sesudah. Seperti itu. Kita sekarang fokus untuk ke asbabun nuzul. Sebelum lanjut ke Ustadz, berarti anak-anak bisa tulis di buku paketnya, dikotai gitu ya Ustadz ya, yang sebelum sama sesudah tadi ya. Oh iya. Boleh ya Ustadz. Ya. Kan kata kunci Ustadz. Ya, kata kunci. Jadi itu ciri-cirinya. Nanti insya Allah Ustadz video ini juga Ustadz akan upload ya. Jadi nanti buat Ustadz aku catatannya kok tadi kelupaan. Nanti ada Ustadz upload. Ini Ustadz barusan sudah upload video yang kita QL tadi pagi. Ustadz sudah upload ini barusan. Sudah Ustadz upload ya. Belajar tentang guna tadi. Nah kita lanjut lagi ya. Sekarang tentang asbabun nuzul. Sebelum Ustadz jelaskan, tadi kan sudah ada videonya tuh. Si Udin dan si Nazar. Nah, silakan ada 5 anak dapat nilai 100. Coba jawabannya asbabun nuzul itu apa? Cepet-cepetan. 1, 2, 3, go. Ayo. Tulis di kolom chat. Asbabun nuzul. Ma makna asbabun nuzul? Ma makna asbabun nuzul? Kholas? Oke. Rara 100. Ini enak Ustazah buat yang melihat chat. Oh, ini jawabannya ini. Terus copy paste gitu. Berarti Ustadz diem dulu. Oh iya, harusnya gitu ya. Tunggu sampai 5 orang. Oh iya, pokoknya ini cepet-cepetan ngetik. Tapi anak-anak itu aslinya sudah tahu kok Ustadz. Oh iya, pura-pura ngetiknya aja yang lama. Oke, yang dapat adalah Mbak Rara. Mbak Rara 100, Mas Aldo 100, Mas Baim 100, Mbak Fioren 100, Mbak Sasimi 100. Oke, sudah? Itu 100, Nak. Ustaz jelaskan, kembali lagi ke sini. Chatnya saya dulu. Jadi gini, Nak. Al-Quran itu bisa turun karena ada sebabnya. Sebab itu apa, Ustaz? Jadi gini, ketika Al-Quran itu kan fungsinya itu sebagai al-huda. Al-huda itu petunjuk. Ya, al-huda itu petunjuk. Kalau Al-Furqan pembeda. Nah, kelasnya Ustaz dulu Al-Furqan. Jadi al-huda itu petunjuk bahwasanya Al-Quran itu datang ketika di situ ada masalah atau ada problem yang Nabi Muhammad belum bisa menjelaskan. Nah, Allah ngasih wahyu untuk menjelaskan itu. Nah, Nabi Muhammad itu pada suatu kisah, sudah jelaskan tadi ya, Sinayat dan si Udin. Sebab turunnya surat Al-Qadar itu Nabi Muhammad pernah ada sahabat itu yang bilang gini, kisah tentang Bani Israel yang membawa senjatanya berperang fisabilillah. Fisabilillah itu berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Sangat lama. Nah, bayangkan
1000 bulan itu pahalanya seperti apa kalau berperang terus. Padahal kalau meninggal bisa jadi orangnya mati syahid dan masuk surga. Tapi setelah itu Nabi Muhammad, tapi ada yang lebih baik amalan daripada berjihad itu. Apa itu wahai Nabi? Yaitu, nah pada saat menerangkan itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu turunlah surat Al-Qadar pada waktu itu yang menjelaskan ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan bahwasannya amalan berperang itu ada yang lebih bagus. Apa itu? Ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar kan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang mendasari Al-Qadar ini turun, ya pada saat itu cerita ada orang Bani Israel yang sampai 1000 bulan, orang itu, Bani Israel itu berperang, tapi ada malam yang lebih baik. Jadi itu nak asbabun nuzul. Ustadz, asbabun nuzul yang lain ada? Ada ketika Nabi Muhammad yang di surat Abasa, itu yang ada Ibnu Umi Maktum yang orangnya buta, tidak bisa melihat, minta Nabi nasihat agama, tapi Nabi Muhammad bermuka masam, akhirnya turun surat Abasa. Nah, jadi asbabun nuzul itu sebab diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang Ustadz akan kasih pertanyaan lagi sebelum nanti ada sesi mencatat ya. Pertanyaannya adalah, poinnya adalah 300 buat yang pertama bisa menjawab. Nanti ditulis di buku catatannya ya. Ya, langsung ditulis di kolom komentar. Pertanyaannya nomor 1. Sudah? Oh sudah. Nomor 2. Oh, nomor 1. Us bisa nyontek buku. Oh boleh. Cepet-cepetan nulis, nyontek buku, up to you lah. Yang terpenting kamu nulis di sini. Ini bukan ulangan ya, nggak apa-apa nyontek. Nyontek buku maksudnya. Pertanyaannya, ya, lihat bukan nyontek ya, melihat. Nah, menengok. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terdapat urutan keberapa di dalam Al-Quran? 1, 2, 3. Oke, Mas Aldo, 300. Oke, Mas Aldo, betul, sudah. Selamat Mas Aldo, Mas congratulations. Aldo, oke, syukron. Pertanyaan kedua, poin 300 untuk satu anak. Siap-siap ketikannya, Mbak Gea sampai manyun gitu, ya. Siap-siap, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ayat keberapa surat Al-Qadar yang menjelaskan bahwasannya Allah itu menerangkan tentang asbabun nuzul tadi? Ayat keberapa di surat Al-Qadar? Ayo ditulis. Ayo, belum ada yang betul. Poin 300. Ayat keberapa aja? Oke, sudah Mas Fatir 300. Jawabannya betul Mas Fatir, 1 sampai 3. Dapat 300. 300 Mas Fatir. Congratulations Mas Fatir. Ya, satu pertanyaan lagi nanti Ustadz akan jelaskan lagi ya. Habis ini catat. Pertanyaannya kurang satu lagi. One more ya. Endless question. Surat Al-Qadar itu kan turun nak. Pada saat tadi Nabi Muhammad jelaskan. Sebelum surat Al-Qadar turun, itu surat apa? 1, 2, 3. Ayo. Oke, kena. Oh, karena jawabannya Mas Aldo kurang lengkap, Mbak Ranya kena. Mbak Ranya 300. Mas Aldo ABSA disingkat, nggak boleh ah. Tipe Ustaz. Ya tipe. Wes. Tadi juga sudah dapat. Oke, sekarang fokus di layar. Ya, Mbak Ranya. Silakan sekarang fokus di layar. Ustadz akan kasih catatan. Ini silakan dicatat ya, Nak. Oke. Ustadz akan spotlight. Dicatat di mana, Us? Di buku tulis. Oh, di buku tulis. Ya. Oke, siapkan buku tulisnya. Prepare your notebook, please. Oke. Open your notebook and then
You write the screen. Write down this one. Surah ke-97. Surah Al-Qadar. Terdiri 5 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surat Abasa dan dinamai Al-Qadar kemuliaan yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Itu anak-anak yang dicatat. Yang pertama selesai poinnya 500. Langsung angkat tangan dan tulis di chat. Ustadz aku sudah. Langsung poinnya 500. Yang pertama. 2 menit lagi Ustadz akan akhiri untuk catatnya. Nanti Ustadz akan ada soal lagi ya. Kalau belum nyatet, belum selesai, boleh kamu nanti pergi ke YouTube SDMM atau ke Google Classroom kelas masing-masing. Ke Google Classroom-nya kelas Magelan. Nanti di situ ada Ustadz sudah posting materi tentang Al-Qadar ini berupa video. Ya. Insya Allah ada di situ. Nanti kalian komen di situ di Google Classroom materinya Ustadz. Gimana Ustadz penampilannya? Lucu, ya enggak tahulah lucu apa enggak itu. Malu tapi Ustadz kalau ngupload itu. Safa. Kholas Safa. Oke ya Ustadz stop. Oke fokus ke depan lagi. Nanti yang belum selesai nggak apa-apa. Bisa lihat di layar di YouTube ya. Oke. Fokus di sini anak-anak. Ustadz akan jelaskan yang terakhir sebelum nanti ditutup. Jadi gini, Ustadz tadi udah jelaskan yang pertama yaitu tentang golongan surat dan asbabun nuzul. Insya Allah minggu depan kita belajarnya tentang menyalin, ya cara menyalin dan cara menghafal dengan cepat. Ustadz yakin di kelas Magelan ini sudah ada yang hafal dan bahkan 3 kelas yang lain. Loh Mbak ini ngapain kok mainan pensil? Siapa ini ya? Ayo. Oh Mbak Ara. Jadi gini. Insya Allah minggu depan Ustadz akan ajak kalian belajar cepat menghafal dan juga menyalin menulis Al-Qur'an dengan bagus dan cepat. Nah, itu materi minggu depan tetap surat Al-Qadar ya, seperti itu. Dan Al-Qadar itu juga kalau di SDMM kan hafalan kelas 2. Otomatis kalian juga sudah hafal semuanya. Tadi itu suaranya Ustadz Haim ya. Gitu. Jadi nantikan video yang untuk selanjutnya. Sekarang Ustadz akan buka kuis lagi. Untuk kuis poinnya 300 untuk 1 orang yang menjawab pertama kali. Siap-siap di kolom komentar, anak-anak. Siap-siap di kolom komentar. Ustadz akan mulai pertanyaannya dan dapat poin 300 untuk yang menjawab pertama kali. Alma, 500 atau 300 Us? Oh, 500 Alma. Tadi kan yang pertama 500 ya Alma ya. 500 Alma. Ini poin 300 untuk 1 anak. Siap-siap. Pertanyaannya adalah. Kalian dengar nggak kayak gini? Silakan ditulis kolom komentar. Dengar apa enggak? Kok sepi? Dengar apa enggak? Tulis di kolom komentar. Loh, saya tadi ngomong dari tadi. Dengar nggak? Tulis kolom komentar. Dengar Ustadz? Enggak. Pelan Ustadz, pelan-pelankan ya. Oke. Pertanyaannya. Siap-siap. Kok ada yang baru masuk? Mbak Tika. Oke, pertanyaannya adalah. Surat Al-Qadar. Berapa ayat? Ayo, 1 orang. Oke, kena 1. Mas Rehan. Dapat poin 300. Mas Rehan kalau nulis chat jangan di private ya. Nanti kalau private, Ustadz nanti
nggak bisa yang lain nggak bisa ngelihat, disangkain Ustadz bohong. Ya, jadi nggak usah di private, langsung publik aja. Ya. Oke, Mas Rehan dapat 300. Pertanyaan kedua, poin 300. Cepet-cepetan. Jangan private ya. Kok ono sing 9 ayat ini sober? Ya Allah, Rara, 9 ayat. Pertanyaan kedua. Arti surat Al-Qadar. Arti surat Al-Qadar. Cepat. Oke, sudah. Mas Aldo, poin 300. Aduh, kok dari tadi Mas Aldo terus ini. Apa Mas Aldo yang ngetiknya paling cepat? Oke, enggak apa-apa. Sip. Mas Aldo, kemuliaan. Mantap. Sekarang pertanyaan ketiga. Siap-siap di chatnya. Arti dari kata bahasa Arab tatanazzalu. Tatanazzalu. Tatanazzalu artinya, ayo cepet-cepetan. Oke, Mas Nabil, poin 300, turun. Siap. Anak-anak itu ada di halaman 4 ya, buku paket. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Loh, kok privat lagi? Jangan private, Mas Rehan. Jangan private ya. Oke, pertanyaan keempat. Fajri. 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 Yuk, Fajri. Oke, sudah. Mas Aldo lagi 300 loh, Mas Aldo terus Fajar. Pertanyaan selanjutnya, poin 500. Poin 500. Jawabannya agak panjang ini ya. Poin 500. Poin 500. Satu orang. Ini agak berbeda dengan di soal ya. Siapa nama yang ada di videonya Ustadz tadi? Yang kembarannya Ustadz, namanya siapa? Oke. Oke, Gia. 500. Oke. Sudah. Ya Allah. Pertanyaan terakhir. Poinnya 500. Ini agak panjang pertanyaannya. Tadi itu pertanyaan agak nggak penting ya. Tapi ini ya, siapa tokoh. Sekarang pertanyaan terakhir poin 500. Ayo siap-siap. Yang belum jawab sama sekali. Jawab tapi keduluan. Ustadz bacakan suratnya. Kalian tebak itu surat nomor berapa dalam Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, Mas Aldo lagi poin 500. Belum, bukan. Maaf. Mas Zafran. Zafran. Pertama kali sebelum Mas Aldo. Mas Zafran 500. Oke. Mas Zafran 500. Sudah dicatat semuanya? Silakan anak-anak, nanti kalau sudah break boleh jajan ke Baikma, tapi jangan lupa antri ya, jangan berlarian. Ustadz itu kangen-kangen seperti itu ya. Pukul 9 pasti ada suara gemuruh dari lantai atas.
kayak suara geluduk, ternyata anak-anak waktunya break untuk jajan ke Mbak Hikmah. Mbak Del Kholas ya. Oh iya kan di rumah Ustadz, ngapain jajan? Oh iya. Iya makanya Ustadz juga kangen masa-masa itu. Apalagi Mas Aldo dikit-dikit Ustadz, I wanna go to bathroom Ustadz. Dikit, I wanna go bathroom Ustadz, Mas Aldo. Sekarang di sini mau ke bathroom mau apa? Up to you lah, ya kan di rumahmu. Oke, Kholas. Oke, sudah. Ustadz stop. Sekarang Ustadz akan spotlight. Ustazah Vita, dipilihkan anak-anak yang duduknya bagus, Ustazah. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah ke Mas siapa ya? Ini aja, oke. Mbak siapa ini? Oke, sudah. Unmute tak? Oke, Mbak Fioren, halo. Assalamualaikum. Oke, pertanyaannya Mbak Fioren. Nanti kalau betul, Ustadz kasih poin 300 Mbak Fioren. Pertanyaannya, artinya kata afdolu. Ayo bisik-bisik siapa itu? Afdolu ada di buku Mbak Fioren, halaman 4. Oh, Ustadz kasih contohan ini. Bukan contohan ya, ngelihat. Ayo halaman 4, cepat. Ustadz hitung sampai 10. 1, 2, 3, 10. Ayo, afdolu. Lebih baik. Oke, lebih baik 300. Sekarang Ustadz spotlight lagi. Mbak Rendra, Mas Rendra. Halo Mas Rendra. Sudah Ustadz unmute, Mas Rendra. Dengar? Halo, sudah bisa berbicara? Oke, pertanyaannya Mas Rendra, siap-siap. Poin 300 kalau benar. Inna artinya inna. Sesungguhnya. Oke, 300. Oke, ganti lain. Sekarang Mbak ya. Oke, dimut lagi Mas Rendra. Sekarang Mbak siapa ya anaknya Ustadz itu ya? Oke, Mbak Kania. Silakan Mbak Kania di unmute. Oh, makan apa itu? Oh, kok wis buka buku? Pertanyaannya, betul 300. Habis ini pertanyaan kurang 1 ya, yang voice, setelah itu Ustadz nanti tutup. Kita jelaskan sebentar lagi. Mbak Rania, sudah dengar? Kania. Oke. Coba dijawab. Surat Al-Qadar Apa Ustaz? itu surat Al-Qadar. Sudah dengar? Putus-putus. Putus-putus. Di sini enggak putus. Tapi di aku putus-putus loh. Oh, Ustaz. putus-putus. Enggak apa-apa. Arti dari Rabbihim. Aduh, buka buku. Rabbihim. 1, 2, 3. Apa? Lu I don't know. Ya Allah, I don't know. Ada di halaman 3. Ayo, Rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni Rabbihim. Ayo apa? Ayo, siap-siap yang lain kalau Mbak Kania nggak bisa. Apa Mbak? Sudah ada sudah yang resen. Siapa itu? Silakan ditulis kolom chat, Nak. Ayo ditulis di kolom chat. Rabbihim apa Rabbihim? Tuhan.
Oke, Mbak Fioren bener. Poin 300 dilempar ya tadi ya. Sekarang sempat belajar. Sekarang terakhir. Pertanyaan ke boys. Oke, ke boys. Ke boys, ke Mas. Oh, kok videonya banyak yang ditutup ini ya? Videonya jangan ditutup, Nak, dibuka. Mbak Kaila, Mbak Adina. Oke, karena yang dibuka di sini Mas Rafif. Oke, Mas Rafif. Coba Ustaz spotlight Mas Rafif. Mas Rafif? Ya. Oke, sudah dengar ya? Coba dijawab pertanyaannya, poinnya 300. Salamun. Salamun. Artinya apa, Mas? Iya, buka buku. Iya, buka buku. Halaman berapa ya? Salamun. Siap-siap yang lain. Nanti kalau Mas Raffi enggak ini, Ustaz lempar ke yang lain. Salamun. Ustaz kasih waktu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak senam, Rek. 8, 9. Time is up. Sudah ketemu Mas Rafif? Belum. Belum, ya wes. Kita serahkan kepada Mas Rendra. Dapat poin 300. Oke. Sekarang Ustadz akan unmute semuanya. Kalian nanti boleh ngobrol, tapi sama Ustadz ya. Di unmute, Ustadz unmute semua. Oke. Yang sudah Ustadz unmute silakan boleh ngobrol tapi sama Ustadz nanti. Terima kasih atas atensinya dan insya Allah kita akan lanjut di minggu depan dengan pelajaran Al-Islam. Insya Allah Ustadz akan share videonya lagi seperti tadi. Materinya Al-Qadar, tapi metode belajar tentang menghafal dan menyalin Al-Quran. I think enough. Afwan ya, bila ada salah. Dan terima kasih. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Nazar. Ya, bye-bye. Ya, Ustadz stop record ya.